Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada Kepala Desa Bapak Lurah Triagan hafizahullah ta'ala, dan yang saya hormati kepada Ketua Takmir Masjid Al-A'la yang Allah muliakan hafizahullah ta'ala, dan yang saya hormati kepada seluruh para asatidz, para kiai, para jamaah semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barokah dan maghfirah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, salah satunya adalah nikmat kita bisa hadir di majelis ilmu, nikmat kita bisa duduk untuk sama-sama kita menjadikan diri kita hamba Allah yang tafaqquh fiddin. Karena sesungguhnya orang-orang yang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tafaqquh fiddin, maka sungguh dia telah mengambil kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah tabaraka wa ta'ala telah janjikan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang faqih, orang yang faham, orang yang mengerti tentang ad-dinul Islam. Maka jamaah dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, sesungguhnya salah satu sumber kebahagiaan dalam diri seseorang adalah ketika dia menjadi hamba Allah yang tafaqquh fiddin. Kenapa? Rasulullah SAW menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sesungguh sangat menakjubkan perkara bagi seorang mukmin yang paham dengan agama Allah. Apa yang terjadi pada dirinya semuanya adalah baik. Jika dia diberikan nikmat, maka dia pandai bersyukur, dan dia diberikan ujian, maka dia pandai bersabar, dan semuanya mendatangkan keberkahan. Bukankah doa dalam pernikahan itu adalah doa keberkahan? Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga dengan segala nikmat, mudah-mudahan panjenengan berdua pandai bersyukur kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Ini makna barakallahu laka. Kemudian diulang yang kedua, wa baraka 'alaika. Apa bedanya laka dengan 'alaika? Maka makna 'alaika kata para ulama, semoga dengan segala kesusahan, ujian, masalah, hambatan, kami doakan panjenengan berdua itu pandai bersyukur, pandai bersabar, sehingga dengan sabar itulah Allah akan limpahkan keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri panjenengan berdua. Maka jemaah dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur dan bersabar. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang kalau sudah mampu mengumpulkan syukur dan sabar pada dirinya, maka telah sempurna imannya. Maka jemaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim
pada malam Qadar. Allah tegaskan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Maka ini adalah surah di dalam Al-Qadar yang Allah tegaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Al-Quranul Karim Allah turunkan pada malam Qadar. Kapan turunnya Al-Quran pada malam Qadar ini ulama berbeda pendapat. Tapi kita tidak perlu mempertajam atau bingung dengan perbedaan pendapat ini. Yang paling penting bukan itunya. Yang paling penting adalah bagaimana menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sudah dirangkum oleh Pak Lurah. Sebetulnya pas. Jadi tidak menjadikan Al-Quran itu sekedar dibaca, tapi dijadikan pedoman, yaitu diamalkan. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Qadar. Ada yang menyebutkan 17 Ramadan, ada yang menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad malam ke-25 Ramadan. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan malam 27 Ramadan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup kita. Karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai pedoman agar kula panjenengan itu mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Al-Quran bukan sekedar hiasan di rumah-rumah kita, bukan sekedar mengisi rak-rak di lemari-lemari kita, atau mempercantik ruang tamu kita dengan adanya Al-Quran di rak buku tempat ruang tamu kita. Tidak. Tapi Al-Quran itu dijadikan oleh Allah agar menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menyampaikan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh pada dua pusaka ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka ini? Kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah. Dua-duanya harus diambil. Kalau salah satu saja yang diambil, baik itu Al-Quran saja meninggalkan sunnah, atau sunnah saja meninggalkan Al-Quran, maka tidak dianggap orang itu telah mengambil Al-Quran atau mengambil sunnah. Maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dalam satu nasihatnya, sesungguhnya ini dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada dua perkara dari tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa dua perkara dari tiga hal yang tidak bisa dipisahkan? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya menjadikan pedoman Al-Quran dan menjadikan sunnah juga pedoman. Maka barang siapa yang mengaku taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasul, atau taat kepada Allah, menyembah Allah tapi tidak mau mengakui Rasulullah sebagai Rasul, khatamul anbiya wal mursalin, maka dia tidak dianggap dia telah taat kepada Allah. Bukankah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga menyembah Allah, tetapi mereka tidak mau mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak mau mengakui Nabi Muhammad, sedangkan orang Muslim mengakui Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah maka jamaah dimuliakan Allah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu pedoman tapi meninggalkan sunnah sebagaimana kelompok ingkar sunnah, maka dia tidak dianggap telah menjalankan Al-Quranul Karim. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah berikan maka ikutilah, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Maka ini jelas Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan dimasukkan ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa di sini yang tidak mau? Acungkan jari, saya kasih 1 juta. Ada? Enggak ada. Karena semua orang pasti ingin masuk surga. Bahkan orang yang tidak sholat sekalipun juga ditanya pengen masuk surga. Saya pernah baca kaosnya anak-anak pang yang ngamen di perempatan itu, yang kepalanya kayak geger boyok. Itu tulisannya kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Penak apa tadi? Penak ya. Ini surga yang baik. Lama tak sampai dimuliakan Allah, maka banyak di antara anak muda itu belum mau ngaji. Ini yang datang di sini kalau sekilas tuh 90% kayaknya kasepuan gitu. Ya. Anak-anak muda jarang. Kenapa? Merasa umurnya masih panjang. Kalau kondolan Selamat Riyadi semangat Pak, nyanyi-nyanyi, nonton, disko, macam-macam. Tapi kalau kon ngaji kadang-kadang berat. Makanya Rasulullah menyampaikan satu janji, apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah kelak di akhirat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang menyibukkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Ini rata-rata sibuk naik gunung, ya, mendaki, macam-macam. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka oleh karena itulah ini tentang bagaimana surga yang hendaknya kita berjuang untuk meraihnya. Nah, surga itu kenikmatannya luar biasa. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang paling mampu menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Itu orang yang paling cerdas. Kalau orang mencari dunia tapi menghancurkan akhiratnya, ini malapetaka. Ya. Ada orang kerja, orang cari duit sampai diwangi lembur, tapi meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita lihat 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu banyak masjid-masjid mengalami kemajuan yang pesat, yaitu softnya semakin maju. Pindah kemana mereka? Warung makan, mall, golek kelambiannya. Makanya dulu ketika Sya'ban itu seharusnya dipersiapkan kebutuhan-kebutuhan itu, bukan dicarinya di bulan Ramadan yang akhir. Persiapkan jauh sebelumnya, sebelum masuk Ramadan, beli baju baru, jahit ke. Itu kadang-kadang jahit ke di 10 hari terakhir, itu kasihan tukang jahit sampai direwangi rata raweh barang. Karena nompo jahitannya kakek. Maka jamaah dimuliakan Allah, berapa banyak orang yang sibuk di 10 hari terakhir. Sebagian sibuk ngelintingi kacang telur, sebagian sibuk membuat nastar, sebagian sibuk bikin putri salju, mungkin putri cempau barang tidak. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka berapa banyak pedagang-pedagang yang muslim yang mereka itu menunda sholat maghribnya sampai menjelang isya karena pesanannya banyak pelanggan yang belum dilayani. Maka inilah yang kemudian menjadi muhasabah kita. Kalau dulu kita lihat ketika para sahabat, para ulama menjelang masuk Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka tinggalkan urusan dunia mereka, mereka fokus ibadah iktikaf di masjid-masjid Allah.
Tapi kita ini justru 10 hari terakhir banyak meninggalkan masjid, maka sibuk dengan pesanan nastar, sibuk dengan goreng rengginang dan lain sebagainya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ya tidak dilarang, tetapi jangan sampai urusan dunia itu merusak ibadah kita yang merupakan urusan akhirat kita masing-masing. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ketaatan kita kepada Rasulullah itu mutlak, tidak bersyarat. Ati Allah wa atiur Rasul. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, sesungguhnya ada Al-Quran menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakat, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Salat dengan zakat itu dua perkara yang tidak boleh dipisah, kata Imam Ibnu Abbas. Banyak ayat Al-Quran dan zakat itu populer, Pak. Populer di dalam Al-Quran, bukan tidak populer. Populer, Pak. Saya nggak nyinggung siapa-siapa ini, Pak. Populer. Banyak ayat-ayat tentang zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq diprotes oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan memerangi orang yang tidak menunaikan zakat padahal mereka masih menegakkan sholat?" kata Umar Ibn Khattab. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, "Demi Allah, saya akan memerangi mereka, siapapun yang coba memisahkan antara sholat dengan zakat." Karena Allah senantiasa mengatakan dalam Al-Quran di banyak ayatnya, aqimus shalah wa atuz zakat, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Maka Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, murid langsung Rasulullah, berpendapat orang yang menegakkan sholatnya tapi tidak menunaikan zakatnya, sholatnya tidak akan diterima. Ini pendapat Ibnu Abbas. Saya tidak mengatakan ini hadis, tapi pendapat Ibnu Abbas. Tapi siapa Ibnu Abbas? Murid langsung Rasulullah. Orang yang usia 14 tahun sudah didudukkan oleh Umar Ibn Khattab di Dewan Fatwa ulama-ulamanya para sahabat. Itu Ibnu Abbas yang ketika masih kecil didoakan langsung Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Inilah ulamanya para tabi'in, itu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba yang meninggalkan zakatnya, atau Allah tidak akan menerima zakatnya yang dia tidak mau menegakkan sholat. Dua perkara ini tidak boleh dipisah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dan zakat ini merupakan pondasi, salah satu dari arkanul Islam, rukun Islam. Ini adalah zakat. Saya tidak membahas zakat, saya kembali kepada Al-Quran. Yang ketiga, apa? Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Maka siapa yang mencari keridhaan Allah tapi membuat orang tuanya murka, Allah tidak akan meridhoinya. Begitu pula sebaliknya, orang yang mencari keridhaan orang tua tapi membuat Allah murka, Allah juga tidak akan menganggap dia telah mendapatkan keridhaan orang tuanya. Maka dua perkara ini tidak boleh dipisahkan. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah yang melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Banyak. Satu, menyuruh orang tua, itu termasuk durhaka, nggak boleh. Anak menyuruh orang tua, bu, juga ke sendok, nggak boleh. Bolehnya adalah meminta tolong, karena perintah itu atasan kepada bawah. Jangan datang-datang, bu, rasa lu mending dingdi, terus ini ngomong wae, tak titipi putu mulimo ini. Nanti sama nerong pulai itu jajan anak-anak dalam buih batin, wah tombol ya kanan. Lama gak jamaah memuliakan Allah, nggak boleh. Bolehnya adalah meminta tolong, kemudian membentak orang tua, membicarakan aib kejelekan orang tua, kemudian bermaksiat di rumah orang tua, pelit terhadap orang tua, kemudian berkata bahkan tidak senang ketika diperintah orang tua. Sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, begitu pula Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa ketika ayat Allah menyebutkan wala taqul lahuma uffin, uffin itu kata sebagian ahli tafsir, salah satu bentuknya di antara bentuk-bentuk yang lain hus,
Tapi ada bentuk yang lebih ringan dan itu termasuk durhaka. Apa kata para ulama? Jika seorang anak disuruh orang tuanya, terus dia berangkat, tapi dia berdiri atau mungkin melaksanakannya tapi dengan menghela nafas, menunjukkan dia tidak senang, itu sudah durhaka. Bayangkan, tidak boleh. Makanya orang tua juga jangan biarkan anaknya durhaka. Pak, cukup sandal Pak, jangan diambilkan, tapi sampaikan, nak sini nak, nasihati dengan baik-baik. Tidak boleh anak menyuruh orang tua durhaka. Kamu mau durhaka? Enggak Pak. Nah, kalau mau minta tolong itu bilang yang baik. Pak, nyun sewu, minta tolong. Bukan Pak, cukup sandal kusisan. Lagi ngubah mobil Pak, motor kusisan Pak ya, sing resik kan. Tak dolan sih. Maka itu durhaka, enggak boleh. Dan orang tua jangan biarkan anaknya durhaka. Lama kejamnya punyakan Allah. Ini tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita pedoman dalam kehidupan kita. Jamaah punyakan Allah. Al-Quranul Karim Allah turunkan pada malam Qadar, sehingga malam itu menjadi malam yang terbaik. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan menjadi yang terbaik. Maka siapapun yang ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang berusaha untuk menjadi yang terbaik atau memberikan yang terbaik, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Maka kata para ulama, jauh dekatnya kita dengan Al-Quran, dengan Allah, itu bisa diukur dari jauh dekatnya kita dengan Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itulah, ketika malam Qadar diturunkannya Al-Quran, maka malam itu menjadi malam terbaik. Ketika 1 bulan di antara 12 bulan yang ada, Allah pilih diturunkannya Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang terbaik, yaitu Syahrul Ramadan. Ketika yang menyampaikan wahyu Al-Quran itu diambil oleh Allah satu dari mungkin sekian banyak para malaikat, nggak tahu berapa jumlahnya, miliaran mungkin, atau berapa, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi malaikat itu ketika dipilih menyampaikan wahyu Al-Quran, dia menjadi malaikat yang terbaik, yang dijuluki oleh Allah sebagai Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Roh Kudus, roh yang dipercaya, yaitu Malaikatul Jibril. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan kepada sesosok manusia di antara banyak manusia, maka manusia itu menjadi manusia yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan ke satu kaum di antara banyak kaum, ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Israel, ada kaum macam-macam banyak itu, maka Allah pilih umat kaumnya Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi kaum yang terbaik. Kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau wahai umat Rasulullah adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Dengan syarat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Maka jemaah dimuliakan Allah, ini adalah umat yang terbaik. Makanya yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjatun lana wa hujjatun alaina, hujjah bagi kita ketika kita menjadikan pedoman. Kata Imam Ibnu Mas'ud, Al-Quran itu akan menuntun kita untuk menuju surga. Tapi ketika kita jadikan Al-Quran itu di belakang kita, maka kata Imam Ibnu Mas'ud, Al-Quran akan menggiring kita ke dalam neraka. Karena kita tinggalkan Al-Quran. Siapa yang meninggalkan Al-Quran? Ini kita sebutkan pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang keluh kesah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengaku kepada Allah tentang kaumnya, sebagian kaumnya yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Al-Quranul Karim Allah turunkan pada malam Qadar. Berapa ayat ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim? Berapa ayat itu? Ada berapa ayat? Ada berapa surat? Ketika pertama kali diturunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ya, Al-Imam Ibnu Abbas disebutkan dalam kitab Fi Ulumil Quran,
karya Syekh Mana Al-Khattan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Qadar itu langsung 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Tapi kalau masalah ayat ulama berbeda pendapat, sekitar 6.200-an. Karena apakah bismillah masuk dalam ayat atau dalam surah atau tidak, ini berbeda pendapat. Kemudian berhentinya setiap bacaan itu, misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi, itu ayat kedua atau masih diteruskan. Ini terjadi perbedaan. Tapi kalau jumlah hurufnya sama, nggak ada yang beda Al-Quran. Nah, 30 juz loh, bukannya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, betul? Loh, apa nggak bertentangan dengan pernyataan Ustaz? Tidak, karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, 30 juz, 114 surat di Baitul Izzah. Di mana itu? Jauh dekatnya kita kepada Allah dilihat dari jauh dekatnya kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengukur dekat kepada Allah, harus mengetahui tentang Al-Quranul Karim. Nah, Baitul Izzah itu di mana? Para ulama menyebutkan fis sama'id dunya, di langit dunia. Allah turunkan Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia. Langit itu kan ada 7 lapis. Langit yang langsung bisa kita lihat dalam konteks dekat dengan bumi ini, itulah as-sama'ud dunya, langit dunia. Di atasnya langit ada langit lagi, ada langit lagi sampai 7 lapis. Nah, di langit dunia itu ada tempat namanya Baitul Izzah. Allah turunkan langsung 30 juz, 114 surat. Nah, baru dari Baitul Izzah Allah turunkan kepada Rasulullah itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Surah yang pertama Al-Alaq dan ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat pertama, 5 ayat yang Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ini ayat surah ini sebagai tanda Rasulullah diangkat menjadi Nabi Muhammad, diangkat menjadi nabi. Dan ketika turun, ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Ini adalah ayat yang dimana penegasan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, diberikan tugas untuk menyampaikan kepada umat seluruh alam semesta. Maka jamaah dunia Allah, ini tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah sekarang, apa keutamaan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Banyak. Al-Quran jelas sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Siapapun yang memahami Al-Quran, maka orang itu akan dipermudah jalannya kelak menuju akhirat, menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena banyak di antara manusia yang mengaku membaca Al-Quran tapi tidak memahami isinya. Maka siapa orang yang dianggap menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman? Kata para ulama, jika memenuhi 3 hal. Yang ini menunjukkan tilawatul Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah mentilawahkan kepada umat manusia. Yatslu alaihim ayati. Apa makna tilawah? Apa tilawah itu? Tilawah itu apa? Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Tilawah memahami, qiraah membaca. Iya, hampir sempurna. Kalau qiraah itu membaca saja, tapi kalau tilawah 3 unsur: qiraah, tadabbur, dan mengamalkan isinya, baru disebut dia tilawatul Quran. Maka inilah tilawah. Jadi kalau ada lomba MTQ, musabaqah tilawatul Quran, seharusnya yang diperlombakan itu 3: bacaannya, pemahamannya, dan pengamalannya sudah dikerjakan atau belum, baru itu dinilai. Tapi kalau sedang cuman bacaan, berarti qiraah, musabaqah qiraatul Quran, berarti MQQ, bukan MTQ tapi MQQ. Lalu jamaah dunia Allah,
Maka tilawah itu membaca, memahami dan mengamalkan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Rabb, ada sebagian umatku, kaumku yang mengambil Al-Qur'an, yang menjadikan Al-Qur'an itu untuk ditinggalkan. Mahjura itu ditinggalkan. Siapa yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Pertama, yaitu mereka yang tidak mau membaca Al-Quran. Padahal membaca saja itu dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi setiap huruf Al-Quran itu Allah berikan balasan satu kebaikan. Kalau bacaannya benar, tartil, tajwidnya benar, tahsinnya bagus, maka wal hasanatu bi asyri amthaliha, Allah lipat gandakan satu hurufnya dari satu kebaikan menjadi 10. Tetapi jika bacaannya gerodal-geradul, kata Rasulullah, itu falahu ajron, baginya 2 pahala. Lo kacek wolu itu, lo pilih mana? Pilih bahannya loro nopo 10 setiap hurufnya 10. Maka belajar, kata Pak Lurah tadi, membaca Al-Quran dengan benar, dengan memberikan hak-hak setiap hurufnya. Wa tu'tiya haqqahu minal makharij. Kalau bacaannya wain, ya dibaca wain. Cuman banyak di Jawa ini saya dengar bacanya wain. Padahal wain itu jernih, bukan keruh. Yang keruh itu kha, hak, kha. Kalau ain, wain, bukan ghain. Ada yang ghairil maghdub, nah itu parah ya. Itu tidak tepat. Karena ain, wain, bukan ain, ghain, bukan. Yang keruh itu kha. Ya banyak ada yang membaca Rabbul Alamin tapi bacanya Rabbul Alamin pakai alif. Kalau Rabbul Alamin itu alamin itu alam semesta, Rabb alam semesta. Tapi kalau Rabbul Alamin itu penderitaan. Penderitaan. Makanya banyak para ulama berpendapat. Saya tidak mengatakan ijma, tapi banyak ulama berpendapat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dalam sholat, terus bacaannya salah sampai merubah makna, sholatnya tidak sah. Ini pendapat banyak para ulama. Saya tidak mengatakan ijma ya, tapi banyak para ulama berpendapat demikian. Kalau ada orang yang sholatnya bacaannya tidak benar, tapi ada makmum yang bacaannya benar, itu makmum yang bacaannya benar, sholatnya tidak sah. Paham ya? Karena seharusnya dia yang maju untuk menjadi imam, karena bacaannya lebih benar ya. Karena suruh untuk memilih imam itu aqra' minkum, orang yang lebih pandai dalam membaca Al-Quran, lebih banyak hafalannya. Yang satu faqih dalam agama, dia hadis-hadis banyak hafal, dia pintar dalam agama, tapi bacaan Qurannya kurang bagus. Tapi ada anak muda yang baca Qurannya bagus, tapi dia tidak begitu faqih dalam urusan syariat, maka yang dipilih anak muda ini ya. Kenapa? Karena yang paling bacaannya lebih baik. Maka jamaah dunia Allah, ini perkara-perkara penting ya. Saya pernah sholat tarawih di belakang imam di Ngawokan. Rumah saya itu dekat Ngawok. Tahu Ngawok? Tahu nggak? Oh, berarti luar biasa. Desa saya desa sangat terkenal. Karena ada pasarnya. Nah, ketika saya isi tarawih itu di sana ada imamnya sudah sepuh, ya usianya mungkin 80-an. Itu bacaan Al-Fatihahnya Masya Allah, Subhanallah, wang beradil. Bukan alhamdu, tetapi alkamdu, Pak. Pakai kaf, alhamdulillahirabbil alamin. Terus pokoknya bacaannya mereka semua, Pak. Waduh, kalau sholat tenang belas, Pak. Akhirnya selesai salam, saya dikasih takbir masjid. Itu kok beliau jadi imam gimana? Apa nggak ada yang lebih bagus dari beliau? Pak Ustaz, beliau saya ngedek masjid niki. Perkara ngedek masjid dengan jadi imam itu urusan lain, Pak. Imam ngedek masjid ngedek
masjid. Diusulkan untuk diganti, tapi dengan cara yang baik karena dia sudah sepuh. Wah, pakai Pak Ustaz pun kali pulau ngomongin kan gitu kan. Ada kita sampaikan, Pak, kenalan dulu. Ada pro langsung, Pak jenengan bener tadi imam itu nggak baik. Kita harus pakai adab-adab. Kita sampaikan, Pak, berpun kabar alhamdulillah, masya Allah jenengan sudah sepuh, tetap jadi imam. Bagus kita berterima kasih dan sebagainya. Tapi itu kita sampaikan yang pangapunten sangat sadar ini. Dalam bacaan imam itu bacaannya kedah benar. Kalau tidak benar, ada makmum yang lebih benar. Itu makmum yang benar jika tidak sah sholatnya. Maka apa kata beliau? Aku pijan yo kabeh kok gak dadi imam yo do maksa lho pripun malah. Sijine kok sijine jare kok gak dadi imam aku yo kabeh wis ngomong aku jare iki. Aku bacaan kurang bener kan ya. Iki dudu cah nom ngomong aku dadi imam. Wong iki Pak Ustaz saya ndak masalah kula mundur mboten napa-napa. Akhirnya diganti, Pak. Ya. Makanya ini yang kadang-kadang kita ini kadang-kadang pokoknya didahulukan. Lalu kata sama dunia dan Allah ini tentang masalah baca. Maka oleh karena itulah orang yang tidak mau membaca Al-Quran itu dianggap dia meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, siapa yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Oh, itu dianggap meninggalkan Al-Quran. Baik, Al-Quran itu pedoman, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai furqan, sebagaimana tadi saya baca di pembukaan, Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Quran itu furqan, pembeda bainal haqq wal batil, dan dia bayan, penjelas tentang segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Semua ada di dalam Al-Quran. Loh, nggak ada apa yang terpetunjuk dalam Al-Quran? Ini pertanyaan jadi aneh-aneh. Tapi dijawab oleh para ulama ada. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang paham jika kamu tidak tahu. Jadi pengen gaya donat ada petunjuk Al-Quran apa? Carilah master chef donat. Kan kata Pak, bertanyalah kepada mereka. Itulah petunjuk Al-Quran. Lama terjemahnya kan Allah. Apa persoalan kehidupan kita semua ada di dalam Al-Quran. Cara mendidik anak ada dalam Al-Quran. Cara memisahkan anak laki-laki dan perempuan usia berapa mereka punya kamar sendiri, mereka tidak tidur dalam satu selimut, ada dalam Al-Quran. Cara bertamu ada dalam Al-Quran. Cara membagi harta ada dalam Al-Quran. Warisan ada. Cara membuat wasiat harta diatur dalam Al-Quran. Coba dalam surah An-Nisa ayat 12 atau 14 saya lupa tentang wasiat. Kalau ada orang tua itu membuat wasiat, misalkan anaknya 4 dipanggil, Lendo, bapak mau wasiat, kita bapak gelar-gelar mati misalnya, bapak mau wasiat, sokin bapak mati, bapak akan memain papa sawai limo, omah siji-siji tak bagi, kowe sokin bapak mati, omah iki, tapi sumbenin bapak, kowe anak nomor loro omah kono, anak nomor 3 omah kono meneh, nanti sawah tak kei siji-siji tapi sumbenin bapak, engkau sisanya diwaris sawah siji. Ini Pak setuju, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh membuatkan? Hartanya sendiri loh, diberikan kepada anaknya sendiri dengan wasiat, besok kalau mati untuk anak-anak saya, dengan disebutkan ini dengan sangat jelas. Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada wasiat harta untuk ahli waris yang mewarisi. Itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 12 atau 14. Bolehnya apa? Hibah. Paham? Lu hibah dengan wasiat beda. Sama-sama wasiat itu juga hibah, tapi baru dilaksanakan ketika nanti dia mati. Tapi kalau hidup misalkan, dipanggil anaknya 4, kamu rumah ini ya tak kayak wes nyok sertifikatnya, perkara balik nama itu lainnya, penting sudah serahkan. Kamu rumah nomor 2 nyok sertifikatnya urusan dewi, ya. nomor 3 dikasihkan langsung, tidak apa-apa sah. Tapi kalau sokin aku mati, berarti
hartanya itu baru berpindah ketika dia mati. Padahal kalau mati, hartanya itu dibagi bukan dengan hibah wasiat, tapi dengan ilmu faraid. Ya, maka ini bertentangan dengan ilmu faraid, maka nggak boleh. Saya itu banyak menyelesaikan kasus tentang warisan, itu konflik gara-gara perbuatan orang tua. Jadi orang tuanya begini, bisa kemarin kasusnya itu ada 3 anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, ketika bapaknya usia sepuh itu dipelihara oleh dirawat oleh anak perempuannya. Kemudian dia berpesan sama anak perempuannya, "Lho, sokin aku mati, kayak sawah ning Gumpang Kartosuro tak kayak kowe. Ning sumbenin bapak mati." Selesai, selang beberapa bulan meninggal. Lalu saya diminta untuk menjelaskan tentang pembagian warisan. Maka ketika dijelaskan, anak perempuan menyampaikan, "Mas, biyen bapak nalika urip pernah ngendikan ing sawah Kartosuro kae dinggo aku. Jadi ora diwaris." Maka kakaknya bilang, "Pripun Pak Ustaz?" Maka saya sampaikan, tidak boleh. Artinya secara hukum asalnya harta itu tetap diwaris, karena wasiat untuk ahli waris itu batal, tidak sesuai dengan syariat. Kecuali misal itu diwaris dulu, di mana sawah itu bagian anak laki-laki 2, bagian anak perempuan 1. Berarti kalau 2 anak laki-laki berarti 5 bagian, 2 laki-laki 1 perempuan. Setelah dipahami pemiliknya siapa, nah kemudian 2 anak laki-laki ini menghibahkan untuk saudari perempuannya agar wasiat orang tuanya terpenuhi, tidak apa-apa, paham ya? Tapi dengan kerelaan masing-masing, nggak boleh dipaksa, paham? Nah itu boleh. Tapi secara hukum langsung dijalankan nggak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan ilmu faraid. Apa kata kakaknya sama adiknya laki-laki ini, kemudian anak perempuan anak tengah. Kakaknya sama adiknya bilang, "Mbak," kata adiknya, kata kakaknya, "Dik, pokoknya sawahku diwaris, jatahku 2 bagian, adik 2 bagian. Tapi hari ini saya sampaikan ke jenengan, bagian loro tak kei kowe." Paham? Terus adiknya juga bilang, "Oh Mbak, bagian kowe tak kei kowe, amarga kowe ngopeni bapak, wis tak kei kowe dadi sawah lho kowe. Dadi sak bagian munamu, 2 bagian milik kami, 2 bagian, tapi tak berikan ke kamu." Wis. Tapi adiknya nggak terima. "Berarti aku dadi mbok kei." "Lho iya no, sing rong bagian petang bagian." "Aku ora trimo," kata adiknya. Bayangkan dikei cara halal ning ra gelem. Wong kowe iki aku dikei bapak, wasiat itu wajib setahu saya. Ya, maka saya sampaikan, betul wajib kalau tidak bertentangan dengan syariat. Lah kalau saya berwasiat kepada anak saya mbarat, misalkan, "Le, kowe anakku mbarat, soin bapak mati. Kayak omain lurah teriakan, pakai kayak kowe. Kira-kira itu wajib dilaksanakan enggak?" Wajib. Kok anakku mau tak beli Pak Lurah ingin bapak pun nanti wasiat. Rumah yang jenengan tinggi pulau. Kowe wasiat itu wajib Pak Lurah yang buatan jenengan jalan ke dosa kan? Kan ya nggak mungkin, bukan karena bertentangan dengan aturan mainnya. Jadi tidak semua wasiat itu wajib dijalankan. Hukum asalnya wajib, tapi kalau bertentangan menjadi wajib dibatalkan. Kecuali dengan tadi kerelaan seluruh ahli waris dengan menghibahkan hak mereka. Lama gak benar, banyak kasus-kasus dan semua dalam Al-Quran sudah ada pedomannya. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Ketika terjadi pertengkaran suami istri, bagaimana cara mengatur solusinya, itu semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bayan, penjelas. Al-Quran itu huda, petunjuk bagi kita semuanya agar kita betul-betul bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat. Jangan gunakan Allah. Yang ketiga, siapa yang dianggap meninggalkan Al-Quran, yaitu mereka yang membaca Al-Quran dan mentadaburinya tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, itu juga tetap dianggap meninggalkan Al-Quran. Jadi kalau kita dianggap menjadikan Al-Quran itu pedoman yang kita pegang, kita jalankan, maka 3 syarat ini harus dipenuhi. 1, yaitu membaca Al-Quran. 2, mentadaburi Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu mengamalkan isi Al-Quran.
Apalagi Al-Quran itu dzikir yang terbaik. Sebaik-baiknya dzikir itu adalah qiraatul Quran. Apalagi syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Kita perbanyak khatam Al-Quran, tapi juga jangan lupa mentadabburi isi Al-Quran. Karena orang kalau membaca Al-Quran tidak ditadabburi, maka kurang sempurna. Kenapa? Karena dzikir salah satunya adalah membaca Al-Quran atau dzikir-dzikir dalam sholat atau doa-doa yang lain. Itu sempurna kalau mengandung 4 unsur. Apa itu? 1, qiraat dengan perkataan. Saya kemarin dari Bendosari, Bendosari itu Bulu. Saya pulang, saya mampir di satu masjid. Ada bapak-bapak itu saya perhatikan, dia membaca Quran besar. Baca itu mulutnya diam aja, bibirnya nggak bergerak sama sekali. Saya perhatikan terus bibirnya. Kok menempel? Dia baca begini. Wale. Ya ini namanya baca dalam hati. Ini nggak sempurna. Sebab zikir itu ibadah qauliyah yang harus diucapkan. Meskipun keluar suara atau tidak, yang penting lisannya bergerak. Maka yang sempurna memang keluar suara, maka diucapkan. Makanya ketika para ulama menjelaskan, kalau kita wudhu di kamar mandi, kan sangat dianjurkan kita membaca bismillah sebelum wudhu. Kalau di kamar mandi, kan kita membacanya dalam hati, nggak boleh di kamar mandi baca bismillah, itu nggak boleh. Maka kita baca dalam hati, tapi pendapat ini kurang sempurna. Kenapa? Yang sempurna harus diucapkan. Dengan cara gimana? Ya sebelum masuk kamar mandi, kita baca doa masuk kamar mandi. Apa doanya? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kemudian kita baca bismillah dengan niat untuk wudhu, baru masuk kamar mandi. Itu lebih sempurna daripada masuk kemudian kita bacanya cuma di batin. Tetap dapat pahala, tapi tidak sempurna. Namanya qiraat, namanya membaca, namanya dzikir. Itu yang sempurna adalah diucapkan. Yang kedua dengan tadabbur, dengan tadabbur. Makanya ketika orang tidak mampu mentadabburi Al-Quran yang dia baca, itu akan sulit untuk khusyuk. Makanya ketika baca surah Al-Fatihah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai baca surah An-Nas, sampai ayat Malikin Nas, baru sadar, aku mesti baca Al-Fatihah kok dulu kan? Padahal sudah enggak baca. Kenapa dia tidak sadar? Karena tidak ditadabburi. Yang ketiga, menghadirkan hati dan pikiran. Jadi kita dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir itu, hadirkanlah hati dan pikiran kita. Jangan mulutnya ngomong tapi pikirannya pasar palur. Pasar palur ini Pak. Memiliki palur yang paling jelek nih. Nah, yang keempat yaitu apa? Supaya kita sempurna dalam membaca Al-Quran, yaitu niatkanlah semuanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu ikhlas dalam beramal. Kalau 4 ini kita laksanakan, maka sempurna dalam kita berzikir kepada Allah. Apalagi Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Apalagi Rasulullah menyampaikan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, amal kalian yang paling baik, yang lebih suci di sisi Rabb kalian, yang lebih mampu mengangkat derajat kalian, dan lebih baik daripada infak emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian membunuh musuh atau kalian dibunuh oleh musuh. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amalan apa itu? Maka Rasulullah menyampaikan dzikrullah, berzikir kepada Allah. Dan membaca Al-Quran itu termasuk bagian zikir yang terbaik. Tetapi jika dipenuhi 4 unsur tadi, dengan lisan, dengan hati dan pikiran, dengan tadabbur, dan dengan keikhlasan, maka insya Allah itulah zikir yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa memahami Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya.
Karena sesungguhnya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka bagaimana mungkin kita akan menjadi manusia yang bertakwa kalau kita tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Berapa banyak wanita yang membaca Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Padahal ayat itu memerintahkan apa? Berhijab, berkerudung dengan benar. Tapi berapa banyak wanita yang berondolan ketika baca itu orang gagas isinya apa? Ya tidak. Maka apa bedanya kita dengan baca Quran? Kalau sama-sama nggak tahu maknanya, tetapi tetap beda bacaan Al-Quran dengan Quran, ya tetap beda berpahala Al-Quran. Tetapi secara tujuan memahami isinya, itu yang tidak didapatkan. Maka jamaah itu akan lupa. Ini sampai jam berapa? Sambung. Saya mana? Kalau di random itu sampai setengah 10. Tapi tadi kan ada pembukaan sambutan. Nah, maka jamaah itu akan lupa. Ini sudah 45 menit. Maka saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya tentang zakat, tentang muamalah, tentang Al-Quran atau apapun, monggo saya persilahkan. Tentang itikaf atau apa, monggo ada yang mau bertanya. Biasanya biar nggak ngantuk. Ada pertanyaan ibu-ibu? Wadah, monggo silahkan. Iya. Ustaz, amalan apa yang paling bagus ketika kita iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah. Amalan apa yang paling bagus? Semua amalan insya Allah. Tapi yang paling perbanyak di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur bisa mentadabbur. Tapi yang penting khatam dulu silahkan. Habis itu mau mentadabbur silahkan. Nah, amalan-amalan yang banyak. Kita bisa bersedekah ketika iktikaf, misalkan ada handphone jangan pegang, misalkan malam 10 malam iktikaf 10 malam. Malam pertama transfer ke yayasan 1 juta, malam kedua 1 juta, genap 10 malam 10 juta. Itu amalan terbaik supaya kita bisa menyantol salah satunya di malam Qadar kan itu. Dan kita nggak tahu malam Qadar kapan terjadi. Betul malam-malam ganjil di ashril awakhir, tapi kapan terjadinya kan kita nggak tahu. Maka kata para ulama, bersedekahlah, beramal setiap malam di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan salah satunya nyantol. Ya, yang amalan itu akan diberikan pahala lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Nah, dan dalam iktikaf itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat seperti Imam Malik, al-iktikafu aqallu yawman wa laylah. Iktikaf itu disebut iktikaf kalau sehari semalam. Kalau semalam kok nggak bisa. Tapi pendapat mazhab Hambali itu minimal semalam atau sehari. Kalau semalam itu masuk maghrib keluar subuh, tapi subuhan sih. Kurang dan subuh malah mulai. Nah, kemudian kalau siang itu ya masuk subuh keluar maghrib. Tapi yang lebih utama sehari semalam, lebih utama lagi 10 hari atau di malam-malam ganjil. Tapi intinya, apakah saya iktikaf sebentar boleh nggak? Boleh. Cuman hanya saja ulama berbeda pendapat apakah dapat pahala iktikaf. Tapi tetap dapat pahala. Mau iktikaf atau bukan, jangan berdiam diri di masjid 3 jam baca Quran, niat ibadah, insya Allah berpahala. Gak usah khawatir. Tapi memang sempurnanya minimal 1 malam. Wallahu ta'ala. Dan dalam iktikaf jauhi ngobrol. Ya. Betul. Oh, ini kadang-kadang saya lihat iktikaf itu malah koyo pindah wetan. Bapak-bapak tetap pilih kabari sapi kalau itu gawetan jai ngobrol kalau itu. Ini jangan. Rasulullah saja kalau iktikaf itu sampai bikin kemah-kemahan kecil di dalam masjid dan beliau masuk ke dalamnya fokus iktikaf. Makanya kata para ulama sebagian mengatakan iktikaf itu kalau bisa tidak ada soal jawab, tidak ada perkara-perkara yang mengganggu aktivitas kita ibadah. Apalagi jual beli tidak boleh. Apalagi masjid bukan tempat untuk berjual beli atau menawarkan produk, tidak boleh.
Makanya ketika saya dulu bimbing umroh, diminta dulu sebelum yang sekarang, dulu dia menyampaikan, Ustadz, Bu, disampaikan umroh kita di masjid-masjid ketika dengan kajian. Saya nggak mau. Kenapa? Masjid bukan tempat untuk mengiklankan bisnis, bukan, tidak boleh. Masjid itu tempat untuk ibadah, ngurusi masalah umat, bukan urusan pribadi, apalagi bisnis. Ini tidak diperkenankan. Masih sering kita temukan ya, termasuk jual beli. Yang kadang tidak disadari itu baik usor, jual beli mata uang. Contoh begini, pindah posisi dia, mulai pun 45 itu pindah posisi. Dan sampai dinyatakan bahwa ini tentang jual beli di dalam masjid, Pak. Kan tidak boleh, ulama ijma sepakat. Salah satu yang sering terjadi itu, ini kadang-kadang mulai dari dilarang Bapak Ustadz, mesti melarang BB loh Pak. Tetapi Rasulullah SAW, karena masjid bukan tempat untuk berjual beli. Contoh, sering dalam pengajian itu kalau sudah selesai pengajian, itu kan itu duit infak, betul atau tidak? Nah kadang diduga, dibungkam, kemudian dihitung ada 632.100 rupiah. Terus ada jamaah lain, Bu tak ijoli Bu, nah itu kan, betul nggak? Ya, wis aku kelontong butuh receh, nyong piro kuwi 620.100 rupiah, nyong 620 di duitnya recehan, dibawa pulang pergi. Yang dilakukan termasuk dalam masjid, maka tidak boleh. Para ulama menyebutkan. Kenapa? Karena tukar uang dengan uang itu sudah jual beli. Jadi kalau mau jual beli, keluar dulu dari masjid, di emperan situ tempat parkir motor, transaksi silahkan, tidak ada masalah. Kok angel mentok Pak Ustadz, beginilah aturan. Allah pernah melarang Bani Israel mancing ikan di Sabtu, kan atau Pak? Lah kalau dipikir-pikir, maupun tidak dilarang, kan itu kan? Ini aturan Allah, tapi Allah tidak melarang kita mancing ikan di hari Sabtu. Yang dilarang itu Bani Israel, umat Islam, umatnya Nabi Musa, dilarang mancing ikan di hari Sabtu. Umat Islam di zaman Nabi Musa dilarang mancing ikan, mengambil ikan di laut, di danau, di sungai hari Sabtu nggak boleh. Itu aturan Allah. Tinggal sami'na wa atau. Tapi ternyata mereka melanggar. Apa yang terjadi? Padahal bukan mencuri, bukan mampir Bu RRI, bukan tahu Bu RRI? Oh enggak tahu, alhamdulillah. Terus kemudian tidak merampok, tidak zina, tidak macam-macam. Tapi hanya kesalahan itu menangkap ikan di hari Sabtu. Apa ada Allah? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah berubah wajah mereka menjadi babi dan kera. Ya. Karena masalah ini adalah ketaatan atau tidak. Ya. Maka ini berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi jual beli itu sama seperti nanti di bulan Syawal ya, atau malam tirakatan. Itu sering kami dapati adanya tukar kado. Paham? Tukar kado dalam fatwa para ulama itu tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu jual beli yang mengandung gharar. Paham ya? Kita harus bedakan antara hadiah dengan jual beli. Hadiah itu menyerahkan sesuatu tanpa meminta iwat pengganti, baik itu uang, barang maupun jasa. Itu namanya hadiah. Akadnya tabarru'an, sosial. Tapi kalau jual beli menyerahkan sesuatu dengan meminta sesuatu. Paham? Itu jual beli, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, maka atau pertukaran itu juga jual beli. Nah, sekarang kado dikasihkan sebagai hadiah, tapi dengan syarat dia ngasih hadiah, berarti meminta pengganti, berarti itu jual beli. Kalau jual beli, maka syarat jual beli harus terpenuhi, dan salah satu syarat jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Loh, nilainya kita samakan Ustaz, tetap haram karena ilah. Sebab haram itu bukan masalah nilai, tapi masalah jelas tidaknya barang. Saya punya handphone harga 5 juta, jenengan punya motor harga 35 juta, kita tukeran, boleh nggak? Ini bukan mau atau tidak loh ya, boleh atau tidak? Boleh, meskipun nilainya beda. Paham? Kalau jangan mau nanti saya tunggu di luar. Nah, kemudian saya punya handphone harga 5 juta, terus saya jual ke adik saya 10.000, boleh nggak? Boleh, paham? Meskipun itu beda nilainya, jadi jangan dianggap kalau nilainya sama, podo relani, nggak apa-apa. Tidak.
Rela itu baru salah satu syarat dalam jual beli. Antara demikum, syarat yang lain ada, yaitu tidak boleh mengandung gharar. Gharar itu tidak jelas barangnya, maka tidak boleh. Kecuali kalau itu hibah atau hadiah tidak apa-apa. Saya datang ke kondangan jagung, saya bungkus kado, tapi saya nggak minta pengganti. Saya kasihkan ya sudah, meskipun tidak kelihatan nggak ada masalah karena hadiah bukan jual beli. Tapi kalau saya ngasih hadiah ke tempat books, Pak, saya mau mampir ke rumah jenengan dari Tangnamu. Oh ya Ustaz, monggo silahkan. Ini ada mbak oleh-oleh. Alhamdulillah Ustaz, ini oleh-olehnya. Ustaz bungkus. Habis itu sudah nggih, saya mau pulang. Oh nggih, itu mau telasih 35.000. Nah, kira-kira ngasih hadiah atau jual beli? Jual beli karena tukar menu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Wadah. Mohon silakan. Waalaikumsalam. Sebentar, yang pertama saya kurang dengar. Dzikir dengan baca Quran. Dzikir sampai 1000 kali dengan membaca Al-Quran. Mana yang lebih utama begitu? Oh ya. Terus yang kedua? Yang kedua, untuk tukar uang di masjid seperti 5.000-an itu, kalau saya misalkan WA dulu kepada yang bagian bendahara, itu boleh apa tidak? Nanti tukarnya di luar masjid. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jawab yang kedua dulu. Ustadz, kalau saya mau tukar uang di masjid, tapi saya WA, Bu, ayo saya pengen uang recehan itu kita keluar, terus ditransaksikan di luar, tidak apa-apa. Atau di WA, Bu, saya pengen recehan itu kita transaksi di luar masjid, terus keluar, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting jangan ditransaksikan di dalam masjid. Nah yang kedua, tentang dzikir 1000 kali dengan tadi apa? Membaca Al-Quran, mana yang lebih utama? Kalau pendapat jumhur, sebaik-baik dzikir itu adalah qiraatul Quran. Kalau mengambil pendapat ini, ya tentunya qiraatul Quran itu lebih utama. Tetapi dzikir-dzikir itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kayak misalkan bacaan yang paling dianjurkan ketika sahur, ya. Ketika sahur itu adalah istighfar. Dan istighfar itu bagian dari juga bacaan Al-Quran. Makanya wabil asharihum yastaghfirun. Terutama juga usia kesepuan itu sangat dianjurkan untuk berzikir apa? Memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah Allah perintahkan untuk memperbanyak istighfar di usia beliau mau diwafatkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebanyak berapa Ustaz? Sebanyak yang jenengan mampu, silahkan. Ya mau 1000, mau 2000, mau 1500, mau 1532, monggo silahkan. Yang penting semampu jenengan. Nah, maka ini apa namanya? Silahkan untuk dibaca dzikir itu ketika memang itu dianjurkan pada hal-hal tertentu. Ketika orang itu misalkan apa namanya? Dililit utang, tentunya bacaan yang terbaik ya tentunya doa yang disampaikan Rasulullah, ya, yaitu apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika. Bifadlika apa? Enggak hafal berarti enggak punya utang, alhamdulillah. Saya hafal karena juga punya utang. Amman siwa, maka itu dzikir yang terbaik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, semuanya masing-masing punya keutamaan. Bacaan ini punya keutamaan, bacaan ini punya keutamaan. Tapi secara umumnya lafaz kalimat Allah itu yang terbaik. Wallahu ta'ala bishawab. Cukup? Ada lagi? Ada satu lagi terakhir. Terakhir, mungkin silahkan. Bolehkah membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Yang pertama, bolehkah membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Yang kedua, apa hukumnya membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya? Itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membaca Al-Quran dengan huruf Latin?
secara bolehnya boleh, tetapi saya khawatir nanti keliru ketika dia tidak memahami tentang Latin itu kalau dimasukkan ke dalam bahasa Arab kan, misalkan KH itu apakah H atau Kho. Nah itu kan ada yang mungkin kalau nggak hafal nggak hafal Latinnya itu bagaimana, itu saya khawatir salah. Tapi secara hukumnya ya boleh-boleh saja. Tapi apakah dia termasuk dianggap membaca Al-Quran secara kesempurnaan? Belum. Dia dianggap tidak membaca Al-Quran secara langsung. Tapi secara lafaz dia ucapkan itu lafaz Al-Quran. Iya, tetap pahala, tetap. Tapi lebih utama itu membaca Al-Quran secara langsung. Dan disebut Al-Quran itu adalah bahasa Arabnya, ya. Bukan Latin. Tapi tetap berpahala, tetap. Secara kalimat dia membaca Al-Quran, tetapi secara langsung dengan memegang mushaf Al-Quran tentu tidak, karena yang dibaca lagi. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran tidak tahu artinya? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak sempurna untuk bisa tadabbur. Maka supaya bisa tadabbur itu paling tidak kita membaca artinya. Syukur tafsirnya, banyak tafsir-tafsir ringkas yang bisa kita baca, yang itu bisa memahamkan kita untuk memahami Al-Quran. Terakhir itu bayar zakat mal. Sebentar, pakai mic biar saya jelas. Kalau bayar zakat mal kantor itu berapa maksimalnya? Kalau emas itu berapa maksimalnya? Ya, terima kasih. Uang itu dikiaskan dengan emas menurut jumhur ulama, sedangkan sebagian dikiaskan dengan menggunakan kiasnya perak. Nah sekarang uang itu nisabnya berapa? Emas nisabnya berapa? 85 gram. Emas murni 24 karat. Kalau emasnya cuma 22 karat, itu nisabnya 97 gram. Kalau emasnya cuma 18 karat, itu nisabnya 113 gram. Ada emas yang boleh tidak dizakati, itu emas yang karatan. Nah, sedangkan uang itu kalau jenengan mengikuti emas berarti 85 gram. 85 gram itu kalau sekarang 3 juta itu sekitar 255 juta baru kena zakat. Tapi kalau menggunakan perak itu 595 gram, itu kira-kira sekitar 59,5 juta. Karena perak setahu saya sekitar per gramnya 100.000. Berarti 59 juta sudah kena zakat. Tergantung jenengan mau mengambil pendapat jumhur ulama menggunakan emas atau perak. Tapi saya mengambil pendapat ulama bahwa uang itu disamakan dengan emas. Jadi emas dengan uang itu digabungkan. Kalau kita punya emas 60 gram belum mencapai nisab 85, tapi kita punya uang 150 juta, nah salah satu dikonversikan. Kalau uang ini dikonversikan ke emas, misalkan jadi 30 gram, kita punya 60 gram digabungkan kan jadi 90 gram. Maka kena zakat. Kita hitung emas dan uangnya digabungkan kali 2,5%. Tapi berlalu dulu 1 tahun. Saya punya emas 30 gram sama uang 10 juta, belum capai nisab, tidak saya hitung. Kapan mencapai nisab? Tanggal 15 Syawal Ustaz. Nah maka saya mulai hitung haulnya. Kapan kita keluarkan? Nanti 15 Syawal tahun depan. Kalau uang emas kita masih mencapai nisab baru kita keluarkan. Itu pendapat jumhur dan itu umumnya demikian. Tapi apakah kita menyegerakan setelah mencapai nisab? Dibolehkan menurut mazhab Syafi'i. Yang penting nanti di akhir tetap dihitung. Kalau kurang ditambah, kalau kelebihan ya sudah sebagai sedekah tambahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah Ustaz bisa minta tolong dipimpin doa bersama. Oh ya, marilah Bapak Ibu kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa memanjatkan kepada Allah, saya akan bacakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah supaya doa kita lebih mustajab. Baru kemudian saya bersolawat, baru berdoa.
insyaallah doa kita akan lebih mustajab. Marilah kita khusyukkan hati kita bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma innana nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi kulli makan waz zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi Sudan wa fi Suria wa fi Sumatra wa fi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.